lulusan luar negeri. Loh gini-gini kami juga lulusan luar negeri, Gus Zain. Baiklah, untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menerima kedatangan kami. Jadi malam-malam tiba-tiba menggerebek dalam rangka tabayun, ya. Bahwasanya di channel beliau, yaitu channel dengan nama Sani Uye, itu beredar video di mana beliau berani melakukan tantangan sayembara, bahkan berani memberikan uang sekian puluh juta, kalau gak keliru 50 juta, dan bahkan berani dipenjara kalau memang apa yang dia sampaikan tidak secara ilmiah, gak punya referensi, hanya sekedar ngomong saja, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kok seberani itu menyampaikan tantangan kepada Badrus Salam LC dan Farhan Abu Furaihan, yang mana dalam dunia per-YouTubean ini bukan orang kecil di lingkungan mereka. Ini orang hebat, ini dianggap luar biasa, mungkin sudah sekelas mujtahid mutlak ini. Kok berani menantang seperti itu? Apa sebenarnya motif Anda berani menantang mereka? Mengapa kami itu berani berkuar-kuar bahkan mengadakan sembara kepada seluruh Wahabi sedunia? Siapapun yang mampu membela pernyataan Badrus Salam LC maupun Farhan Abu Furaihan, Imam An-Nawawi katanya mengkritik, menyalahkan ulama yang menganjurkan melafatkan niat. Padahal sudah berkali-kali saya nyatakan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab sendiri, Imam An-Nawawi termasuk bagian ulama yang menganjurkan kita melafatkan niat. Bahkan dalam kitab yang lain, dalam kitab beliau Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, di sana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sendiri bahwa dianjurkan, disunahkan melafatkan niat sebelum bertakbiratul ihram. Sebab itu kami tidak segan-segan mengatakan Farhan Abu Furaihan maupun Badrus Salam seorang pendusta. Satu saja Wahabi yang mampu untuk menanggapi kami bahwa kami fitnah, ya, terhadap siapa itu Farhan maupun Badrus Salam, maka kami secara tunai akan berikan hadiah 50 juta plus penjarakan kami jika itu memang fitnah, ya, penjarakan kami plus Anda 50 juta men secara tunai. Dari dulu memang khilaf bainal ulama, perbedaan pandangan di antara ulama itu memang ada, tapi nggak ada tradisi ulama yang berdusta demi kepentingan kelompoknya, tidak ada. Jadi kalau sudah dia berani berdusta, apalagi atas nama ulama, apalagi disandarkan kepada seorang Al-Imam Nawawi, kita kenal beliau, pengetahuan beliau sangat luar biasa, ini adalah jelas-jelas kedustaan. Jadi kalau antum masih tetap fanatik dengan tokoh, bukan fanatik terhadap kebenaran, maka perlu dilihat hatinya. Bisa jadi Anda itu hanya sekedar cinta kepada golongan saja, sementara berkhianat dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, dalam teori mustalah hadis, ya, termasuk rawi yang sudah matruk itu sudah, ya. Rawi yang sudah sangat harus ditinggalkan ini, sudah tidak bisa diterima omongannya seperti ini. Nah, di sini supaya untuk membuktikan apakah Sani Uye itu hanya sekedar bicara saja tanpa bukti, tanpa dalil, tanpa ada referensi, maka perlu kita buktikan di kitab mana, di halaman berapa, kemudian seperti apa yang disampaikan di dalam kitab tersebut, supaya ini adalah kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena tadi beliau sudah menyampaikan besar sekali ya guys, hadiahnya sampai 50 juta, bahkan mungkin Bapak kakek Zulkarnain El-Kaburi pun melihat ini ketar-ketir ini. Ketar-ketir ini pasti mungkin jenggotnya mulai bergetar gitu. Nah, ini sudah ditantang oleh beliau, siapa yang berani silahkan 50 juta, atau kita bisa live, bisa StreamYard atau live streaming, silahkan. Anda bisa membantahnya untuk membela kedustaan ustadz-ustadz kalian sendiri. Berarti Anda telah berkhianat dengan Rasulullah. Anda sudah tidak menyampaikan agama sesuai yang disampaikan oleh para ulama. Padahal jelas al ulama warasatul anbiya. Itu jelas sekali. Nah, di sini akan disampaikan perlu saya ingin tabayun, pembuktian ya di dalam kitab tersebut bagaimana sebenarnya. Nah, ini Gus Zain ya, silakan
Yang mau ngoreksi bahwa siapa yang dusta, apakah Farhan Abu Furaid atau kami, silakan yang punya, monggo cek dalam kitab Al-Majmu'. Ini kitab Al-Majmu' yang ada dalam masalah pembahasannya itu ada di Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya daripada Al-Imam An-Nawawi, tepat di juz kedua ataupun juz ke-7 atau juz ke-4. Silakan. Kalau mau tambahan silakan dalam kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, ini karya juga Imam An-Nawawi, Gus Zain ya. Monggo silakan, saya sudah kasih tanda ini Gus Zain ya. Ini saya bacakan aja di sini di juz keduanya. Saya sudah berulang kali ini Gus Zain ya. Saya bacakan di juz kedua. Di sini tepat pada halaman 246 kalau punya kami. Ini Gus Zain ya. Ini juz kedua terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Asyarhu aniyatul wajibatu fil wudu'i hiya aniyatu bil qalbi wa la yajibu al-lafzu bil lisani maha wa la yujizu wahdahu wa in jama'ahuma fa huwa akadu afdalu hakadza qala ashabu wa tafaqu alaihi. Jadi jelas wa in jama'ahuma fa huwa akadu afdal. Jadi ketika orang itu memadukan niatnya yang ada di hati plus diucapkan dengan lisan, maka fa huwa akadu, hal itu lebih kuat lagi, wa afdalu, dan itu lebih utama lagi, hakadza qalahul ashabu, begitulah yang diucapkan oleh ashabus syafi'i wa tafaqu alaihi, dan mereka sepakat tentang dianjurkannya masalah niat. Jelas ya, ini kitabnya Imam Nawawi. Jadi kalau dikatakan berdusta, sekarang pertanyaannya siapa yang berdusta sebenarnya? Dan ini Gus Zain yang lebih mengena, bahkan lebih soreh redaksi daripada kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, ini Gus Zain ya, karya daripada Imam An-Nawawi. Di sini jelas Gus Zain pada halaman 108 masalah babu sifati sholat ini. Kan di antara rukun sholat itu ada niat. Nah, kata Imam An-Nawawi, wan niyatu bil qalbi, niat itu tempatnya di hati. Wa yundabu an-nutqu qubailat takbiri. Nah, kan? Jadi disunnahkan melafatkan niat sebelum takbiratul ihram. Ini. Jadi kalau mau membantah ya monggo. Di Gus Zain ya, coba baca sendiri Gus Zain ya, mungkin ya. Ini ya, bisa saya perlihatkan langsung teksnya. Nah, untuk membuktikan di sini pun saya pun melihat wan niyatu bil qalbi. Jadi niat itu di dalam hati. Wa yundabu. Nah, antum mungkin yang seorang santri pasti mengerti makna daripada yundabu. Ini adalah disunahkan, jadi bukan diwajibkan. Ya. An-nutqu diucapkan. Jadi talafut bin niyah, ternyata Imam Nawawi ini kitabnya dianjurkan, disunahkan untuk diucapkan kubailat takbir. Ini jelas sekali. Soreh sekali dan bisa dipertanggungjawabkan, halaman bisa dicek. Kalau memang kita yang berdusta, kita berani, bahkan mungkin saya tambahi ya, antum 50 juta, saya 150 juta. Ambil mobil Agya GR Sport, ambil itu ya. Nah, maju ini ya. Ya, siap. Jadi mungkin apalagi yang perlu disampaikan antum? Mungkin saya nanya kepada dua YouTuber ini ya, Arribat TV dan juga Sani Uye, terkait dengan kelompok Wahabi, Ustaz-Ustaz Wahabi, perlukah seorang kiai atau istilahnya itu min kabiri ulama Nahdliyin seperti Gus Baha ataupun Kiai Marzuki dan yang lain-lain untuk menanggapi kelompok-kelompok Wahabi? Perlukah seorang ulama yang notabene-nya itu sudah terkenal untuk menanggapi para ulama-ulama Wahabi ini, Ustaz-Ustaz Wahabi ini? Monggo tanggapannya. Mungkin gantian ya, giliran kami dulu ya. Apakah kayak sekelas Gus Baha ataupun kiai-kiai Nahdlatul Ulama ya, min akabir Nahdlatul Ulama lah istilahnya, itu orang-orang besar daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk menanggapi mereka, saya rasa ya adalah ketika mereka menanggapi ocehan-ocehan Wahabi itu menurunkan derajat. Rasanya nggak perlu menanggapi, musuh santrinya aja sudah wak gitu aja. Iya kan, terjungkir mereka sudah Gus Zain ya. Kalau menurut kami Gus Zain ya, jadi nggak perlu itu. Rasanya kalau sampai Gus Baha yang turun tangan, wow, bisa kocar-kacir dunia persilatan Wahabi itu. Mungkin menurut Gus Zain gimana? Kalau menurut saya tidak perlulah untuk tokoh-tokoh besar itu terjun. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu adalah hal-hal remeh yang menjadi makanan santri sehari-hari.
Nggak perlu kiainya turun gunung, cukup kayak camilan, cukup santrinya saja. Ini sudah biasa kita kaji seperti ini. Ngapain guru-guru besar kemudian turun menanggapi mereka? Itu terlalu remeh bagi mereka. Cukuplah santri-santri ini, itu sudah. Nah begitu. Jadi jelas untuk menutup mulut mereka sebenarnya itu sangat mudah sekali. Kita bukakan saja kitabnya. Cuma biasanya kalau sudah seperti ini mereka akan bilang fitnah, kemudian itu tidak ada di dalam hadis Nabi. Hadis sahihnya mana? Riwayat siapa? Nah kalau sudah begitu ya mending melarikan pembahasan ini ya, mending ngopi aja kalian itu ya. Ngopi aja yang pahit atau piknik di mana gitu ya sekalian. Kalau sudah seperti itu. Ya ini saya kembalikan lagi kepada sahibul konten. Jadi itulah teman-teman alasan beliau kenapa beliau menemui kami, karena untuk memastikan apakah benar kami punya kitabnya, ya kami tunjukkan aja kepada beliau. Intinya kami itu kalau nggak punya kitabnya kami nggak mungkin ngomong punya. Kalau memang nggak ada keterangan begitu, nggak mungkin kami akan begitu. Kecuali ya kayak para sultan-sultan Wahabi itu ya, karena memang Wahabi wajar hasil bisikan iblis. Wahabi ya wajar hasil bisikan iblis. Gimana iblis? Ya sering berdusta. Bahkan Nabi Adam itu kan dilengserkan di surga, diturunkan di surga karena bisikan iblis. Wa qasamahuma. Bahkan sampai qasam. Demi Allah. Hanya untuk apa ya? Meyakinkan umatnya yang bloon-bloon, manggut-manggut umatnya itu. Al-alim al-allamah hafizahullah. Gelar hafizahullah, doa katanya Gus Zain ya. Giliran Ali karramallahu wajhahu dipersoalkan lagi. Ya Allah, itu Khalid Basalamah Gus Zain ya. Jadi Aliun karramallahu wajhahu itu kami tidak mengucapkan karena itu riwayat dari Syiah katanya. Padahal ulama-ulama hadis itu banyak yang Aliun karramallahu wajhahu. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Al-Muhadzab atau dalam kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, Aliun karramallahu wajhahu. Bahkan Majmul Fatawanya atau Iqtidaus Siratal Mustaqim karya daripada Imam siapa itu sudah Syekhul Islamnya Ibnu Taimiyah ya. Itu juga ada Aliun karramallahu wajhahu. Mereka itu minim referensi. Ya wajarlah hasil belajar instan Wahabi. Wajar hasil belajar instan. S2 setahu saya. Ya Allah, mungkin ini cukup teman-teman. Semoga ini menambah wawasan kita dan memperkuat amaliyah kita, akidah kita, bahwa jangan mudah percaya kepada orang yang hanya mengandalkan gelar lulusan luar negeri. Loh gini-gini kami juga lulusan luar negeri, Gus Zain. Iya, saya berani bersumpah luar negeri. Luar negeri itu kan swasta ya. Jadi swasta Gus Zain. Jadi kami itu lulusan swasta ya. Luar negeri juga teman-teman gitu dah. Jadi jangan tertipu dengan apa itu nilai-nilai Islami dari pakaian, punya jenggot dan semacamnya. Mayoritas penipu itu ya harus dengan cara-cara kayak Islami teman-teman. Tapi isinya kan kebohongan. Begitu. Terima kasih, semoga ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.